bisa kita lihat di YouTube Kembang Eceng. Umpama nanti kita balik pulang juga, misalnya di sini Manya Bocong ngajakin pulang karena memang kedinginan, di rumah bisa kita setel YouTube Kembang Eceng live stream. Pada malam ini saya akan membawakan cerita atau judul Bambang Permana Aji. Sukma yang pada neraka. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada, tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang panjang. Panjang punjung gunung panjang di lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak, tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjang sekian menitiskan Buddha Sarawak. Buddha orang dulu, Sarawak orang sekarang. Mengajikan Pancadurya, Pancalima Durya merupakan angan-angan. Menyebut Siriwasi Brajawi Sesa Amarah Ruang Masuk Yamut Mainah Imut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silap kadap wanak linggih kemurah segala. Ceceblok tetep imang kedebong mapak wanak clear langit wayang, kedebong bumi wayang, damar nyatanya nyawa wayang. Wayang juga
Cemar di alun-alun lir samun ngaling-ngaling ngawayang raga sukma yang pada ngeraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang poe panjang. Lir panjang kunjung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal gebang menunjukkan orang banyak tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa purba wayang sekotak wisesa panjak sekian menitiskan Buddha Sarawak. Buddha orang dulu Sarawak orang sekarang. Mengajikan Pancaduria Pancalima Duria merupakan angan-angan. Menyebut siriwesi berajawi sesa amarah luar masuk ya mutmainah imut artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rap sirap kadap wana lingkih gemurah segara. Ceceblok tetep iman kedebong mapak buana clear langit wayang kedebong bumi wayang damar nyatanya nyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang sukma wayang maring dalang dalang hanutan wayang. Ceraka etan data sawala kidul mangga batanga lor pada jayanya kulon. Tinggi kepangkatan dia lampar wayangan nyatanya yang jagat nata tua wayang Semar Badranaya data pitana anenggih lagripun diingkang kaeka adik dasa nama Purwa Eka Sawici adi wong ngaluih
dosa 10 nama jenengan Purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan dengan kasakata ingkang samya anggana raras boten nonton kados pertapaan gunung Tibrasara bubukaning sinarita wiku begawan ajar pada dia putranya Bang Permana Aji yang sedang mengadakan musyawarah dengan diiring semilir angin sepoi-sepoi juga kicau burung yang saling bersautan menandakan ketentraman kedamaian pertapaan Tibrasara yang dipimpin pada begawan ajar pada jang mana anak ama Bang Permana Aji jang hah bilangin dipanggil sebab Rama lihat hampir 1 minggu ini kayaknya anak teh banyak bingung, banyak lamun, banyak bengong tiap-tiap gitu juga meren ada yang dimau ya man hah? Ada diri kaula Rama coba segera datang di hadapan diri Rama jang ada yang dikepengen ngomong aja di hadapan orang tua kasep anak ama Bang Permana Aji libada sindir siloka diri kaula apabila ada kesalahan Rama sama-sama dak salah mah jangan lagi anak orang tua juga kalau lagi salah masalah ayo kita saling hampura duduk sidir tekan kerengeling sangkan olah kajong-jongna lebarok tanpa ugeran lebarok tanpa ugeran wayang usik kuda-kuda langna Pak Udin sumur batu bandar kambing anu bageun kapayun-payun heula
Sumur Batu juga ada. Eta kumalar Paudin Sumur Batu Bandar Kambing. Paudin Bandar Kambing. Boga watak Paudin Sumur Batu beda beda beda. Boga ciri anu pasti. Tawaleh Paudin Sumur Batu. Paudin Sumur Batu. Wayang osik kudalang jamaah hirup gugustina apana irapana gugustina eta kumaha apana irapana di alam alam Apana Irfan ada. boga watak apana irfan cikiwung beda beda beda. Boga ciri anu pasti tewaleh apana irfan baca diritna. Buat para penggemar suara mustika selamat mendengarkan. Wayang teh ngadu silokan silokan apana irapang hirup jalma. Bukan ciri anu pasti Pak Haji Tongo Rawara. apana irapang cikewulan bager Bang Bijoy Kelapa Dua. apana irfan cikiwu anu bager kapayuna apana irfan cikiwu deui bayir 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 laguna apana irfan deui Apana Irfan. kapayuna payuna apana irfan cikiwu daya nu bager Apana Sarip Mustika Sari. wayang teh ngadung silokan siloka hirupna jalma apana irfan hirupna jalma eta wayang usik kuda jalma hirup apana irfan kugustina. Kumalar di alam dunia boga watak beda 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 beda. Wiku-wiku yang mengku Brahmana yang memuja wayang aku Miraga Sukma ya Miraga Sukma. Ya
inilah menurut cerita adanya di dalam pertapaan Tibrasaran. Wiku Begawan ngajar pada wiku lineuwih ilmu penuh pengebisa juga penuh. Dia ada putranya Bambang Permana Aji yang sedang mengadakan musyawarah subungan. Bingungnya Wiku Begawan melihat dia punya putra seperti ada yang dimau ada yang dikapengi. Bersuara Wiku Begawan ajar pada ya rasa diri orang tua, rasa bangganya, rasa senangnya, dan sebab punya putra yang seperti diri sampean. Ini teh anak loh. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, tahu-tahu nggak kerasa anak Rama teh udah gede. Segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake ya rasa diri orang tua, semua yang ada di diri orang tua udah diturunin semua ke anak. Dari apa sebab ilmu yang diturunin? Sebab yang namanya ilmu semakin kita pakai bukan semakin habis, semakin kita pakai teh semakin nambah ilmu kita. Hah? Tapi kalau anak kita tinggalin harta, jangan lagi sifatnya sedikitnya, banyak kita tinggalin harta. Kalau emang kira-kira nggak bisa mah banyak bisa jadi habis. Bakal paribasa gunung segede-gedenya gunung, kalau kebangetan dikerukin kira-kira itu gunung rata apa enggak? Bakal jadi rata. Kalau udah tua mah gampang aman nyeplos ke belakang. Asal batu kentut, asal batu kentut, asal kentut batu. Cuman Rama lihat Bambang Permana Aji udah seminggu ini, kadang-kadang Rama liatin dari jauh, nanti melongo aja di belakang. Kayaknya bingung, ntar bapak liatin mau ke arah utara, tahu-tahu berhenti berbalik lagi. Hah? Kayak ada yang dimau, ada yang dipengen. Ngomong atau ngomong yang namanya orang tua menjang bakal paribasa, jangan lagi ada, nggak ada. Yang penting mah anak bahagia, yang penting mah anak senang, orang tua udah ngikut senang. Orang tua mah kalipun anak kaya jarang yang ngarepin dibagi, mebanyakan tibang bangga punya anak kaya. Makanya ada peribahasa ya, kalau bisa kita anak sama orang tua jangan ape doraka, jangan ape ngelawan. Sebab apa? Yang namanya anak kalau udah doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka, biar ngajinya ngelotok. Yang namanya orang tua matong boros sifatnya masih hidupnya, kalipun udah matinya, kewajiban kita jadi anak ngedoain orang tua kita. Kayak malam ini kita kumpul di Kober ini bukan maksud muja, bukan maksud muji sama kuburan, jangan. Kita doain semua ahlil kubur yang ada di sini, kaum muslimin muslimat yang ada di sini, supaya dosa-dosanya diampuni, dilapangkan kuburnya jangan. Sebab apa? Yang namanya hidup manusia mah, kalau kata tukang gendang teh memang tibang ninggal nungguin mati.
semuanya juga bakal mati. Kullu nafsin daikatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal siapa yang nyebut makan? Si Acep mati, Cep, bukan makan. Coba sebelumnya diri kaulah minta maaf Rama. Itu emang ada apa segala minta maaf? Jadi selama ini apa yang Rama kasih buat diri saya lebih daripada cukup. Jangan lagi sifatnya pendidikan kalipun harta, semua yang udah Rama kasih rasa syukur diri kaula dan sebab punya orang tua yang seperti Rama. Itu kelihatannya bingung kayak gitu. Umpama anak pengen berumah tangga, namanya anak udah gede, gampang. Tinggal ngomong sama orang tua. Kali anak mau nyari sendiri, asal keluar dari panggung keliling banyak. Apa yang gede, apa yang kecil, apa yang kuru, cuman kalau bisa mah jangan gede-gede. Sebab apa? Ngerubuinnya bangga. Kalau kata si Pulung teh mah kalau yang gede emang ngerubuinnya kudu berempat. Kudu tarik sini. Ya bukan perempuan yang saya kepengen, bukan jodoh yang saya kepengen. Terus Rama sering bilang bahwasanya hidup manusia di alam dunia, di dunia mangan saukur mumbara, lamanya nanti kita di tempat mati. Dibaratkan kita jalan-jalan mak, sebelum kita jalan-jalan ke arah mati di alam dunia, kita cari amal yang baik dulu, pahala yang baik dulu. Enggak salah. Nah sekarang saya mau tahu sebenarnya yang disebut manusia itu siapa? Yang disebut manusia, yang disebut manusia mah ini Bang Permana Haji. Kalau ini nyengampleh, nyengampleh mana Rama? Ini metangan. Atau Rama nyebutnya ngampleh. Ya kalau gitu permisi diri kaula Rama, dan mudah-mudahan Dewa bisa tahu apa yang ingin saya tanya, dan mudah-mudahan dia rasa diri Rama pasti tahu. Minta doanya Rama, jangan sampai ada halangan, jangan sampai ada gangguan. Durga Cakra selamat jalan hati-hati, jangan Rama kambang. Putra aku Bang Permana Haji yang lain meresep sama bandak, yang resep sama yang lain. Anak aku mengan ilmu yang dicari. Hah? Itunya memumpung masih muda dulu. Tunda pertapaan Tibrasara kita ceritakan geger kayangan jagat Suralayak sebelum datangnya Bang Permana Haji. Bidadari paton puluh pada pin, dewa-dewa pada selesai cangkok ulum pada layu. Prames di Batara Guru memanggil Panji Narada selaku kabayan dewa.
Kakang Panji Narada kakang Aulada adik guru jangan enak tenang di kayangan jagat Suralaya. Sangarnya ini kayangan pasti ada gara-gara, pasti ada sebab. Di kota Batu Pak Udianlah semua batu pada rekam yang diri Aku rahmat Gak bayi Panci Narada kabayan Dewa Hampura Rai Pramis di Bataran sama kakang duduk luluka. Makasih Tinggi di sisi jari Oh yang di serangan pada kau yang di sumber batu Tidak kumar Oh dia di sumber batu Sayang manusia Kota Bataran Indra Hampura yang Pramis di Bataran duduk luar Bataran Indra yang Panci duduk Adalah Gusti yang wiki Ada saja. Balongan Di angkasa Di Dewa Pating Cilingkera Salendra Salin Sumawa Salendra Salin Pawarsa ya Salin Pawarsa Kakang Panci Narada kakak ya rasa diri saya jangan enak tenang ini di kayangan jagat Suralaya. Dari apa sebab sangar goncet goncangnya kayangan jagat Suralaya kawah candra di muka bergemuruh. Tiap begitu juga bakal ada kejadian, bakal ada tanda-tanda bahaya. Kakang aduh ampun adi guru junjungan sesembahan diri kakang yang dipuji pada diri kakang siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya. Jangan lagi sifatnya Pramis di Batara guru, kakang juga rasa bingung sebab nggak biasa-biasanya kadang kayangan sangar lain daripada yang lain. Ya tentu Rai Pramis di Batara guru lebih tahu daripada kakang sebab Rai punya ogan lepian kaca Trenggana yang bisa tahu kejadian yang akan datang itu di kaca Trenggana. Dari pagi kakang juga mikirin
Desman gak biasa-biasanya alam teh lain daripada biasa-biasa. Lain. Malah kata Ebit Kiade mencoba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Hah? Lagi cuaca juga beda. Beda. Lain panasnya lebih nyelakit ke kulit kita. Apa mungkin kata orang tua kita dulu, alam teh makin lama makin tua. Yang namanya makin luas makin tua, banyak lupa, banyak kejadian-kejadian. Tuh gunung kakang perhatiin udah mulai banyak yang batuk-batuk. Zaman dulu mah penyakit adanya di ayam asal kelepak-kelepaknya gak kudu nungguin 2-3 hari langsung kaku. Sekarang mah manusia kena penyakit malah mah bulan-bulan kemarin mah apa bosen ngedengerin ambulan. Baru juga semenit 2 menit udah nguing. Baru semenit 2 menit udah nguing. Baru juga nguing udah semenit 2 menit. Gula Kang. Bener kata orang tua kita dulu, tanda-tanda alam teh udah lain daripada zaman dulu. Zaman dulu merasanya udara juga sejuk. Sekarang mah pun gede, udah banyak yang pada ditebang. Rasanya gersang. Dulu mah ada istilah segalak-galaknya macan, nggak ada macan yang makan anaknya. Sekarang mah bukan tibang macan, anak banyak yang matiin orang tuanya. Benar. Ada ibu-ibu yang penuh kasih sayang, kabarnya mah baru aja anaknya lahir ditekuk batang lehernya dibuang ke tempat sampah. Anak kamu orang tua tiba minta dibeliin rokok melotot ongko nonjok ongko. Mereka tetangga gua anak sama bapak berantem, bapaknya tidur di pacul. Duh. Kemarin itu belum lama mati. Kemarin bapak sama anak berantem terus bapaknya lagi tidur di pacul. Nah, iya bapaknya tidur di pacul. Waduh. Jadi bapaknya tidur di pacul. Bapaknya tidur di pacul. Wah, murunung. Bapaknya tidur di pacul. Waduh. Mati lu, mati. Bapaknya tidur di pacul. Jadi bapaknya tiduran di pacul. Iya. Ya. Nyangka sama anak. Nggak nyangka kentut. Kirain kali bapaknya di pacul. Orang tiduran di pacul apa salahnya? Bapak yang sering tiduran di pacul. Macam-macam ada yang orang tua nafsu sama anaknya. Bukannya tibang 1-3 sekaligus anaknya. Kayak makan mah dimakan. Coba kalau anak baru 2 tahun dimakan, anak 2 tahun atau ini saya udah tanda-tanda. Tanda-tanda emang. Zaman dulu masalah ada burung buang berbunyi sore-sore katanya ada perawan yang bunting. Sekarang mah nggak ada buak, banyak yang bunting. Banyak. Buaknya udah capek. Bukan capek, buaknya udah habis. Dulu masalah ada burung tutit-tutit berbunyi nggak ngaso-ngaso ke ada yang meninggal dunia. Sekarang mah kuat tutit-tutit sampai serak belum juga ada yang mati. Udah macam-macam. Makanya kita belum dilebay ini kudu banyak bersyukur pada yang maha kuasa dan sebab rasa syukur teh
bisa ngegampangin milik rezeki kita. Nah itu doang emang rasa bersyukur teh. Ada syukur terhadap tumbuh-tumbuhan, bukan berarti kita nyembah sama tumbuh-tumbuhan, kita rawat tumbuh-tumbuhan, kita tanam biar benar, kita pupuk biar benar, ntar juga dia ngasih rezeki dari kita. Sekarang rasa syukur karena kita dinyanyiin sinden, kita kasih sinden nyawer, ntar juga sinden ngasih rezeki sama kita, sekagak-kagaknya ngasih duit juga murun, ngasih yang lain mah. Tuh. Nih. Siapa yang nyebut blam-blam? Itu sih. Masa puluh? Oli. Ada yang ngomong katanya banyak sekarang mau rumah tangga hancur gara-gara plaktor. Belum tentu pelakor, belum tentu. Ada yang nggak main pelakor, ya banyak rumah tangganya berantakan. Jangan kita nyalain orang lain, sebelum kita salahin orang lain kita kudu introspeksi dulu. Kejadian rumah tangga kita nggak benar, rumah tangga kita pada berantakan, apa yang salah? Apa lakinya kurang jujur, apa bininya kurang bisa ngelayanin ya lo. Kenapa kadang-kadang bagaimana laki mau bener sama bini boro-boro sifatnya dandan tidur bareng sama laki, kadang-kadang mandi kita mana habis milihin sampah, mana terus tidur sama laki nggak mandi. Ayo kutang udah pada belok. Kutang sabungan dipakai buat ngadepin laki. Hah? Bagaimana laki mau betah di rumah? Ya loh. Kita kudu bersyukur sama perempuan yang disebut perempuannya ketiga, kedua ilu. Kadang-kadang gara-gara dia aturan stres jadi kagak. Coba rumah tangga kita benar terus laki kita stres, kira-kira kesana ini mau bagaimana? Kudanya kita bersyukur sama yang namanya plaktor, kolektor, Resor sama kolor. perempuan ketiga lu kolektor. Udah jangan diterusin dah, takutnya nanti keseleo. Ya baiklah kakak, saya akan melihat ogan lopian kaca Trenggana diri saya. Ya mungkin lebih jelas lagi kalau memang yang udah keluarkan itu kaca Trenggana. Mangga anak Pramesti Batara Guru melihat ogan lopian kaca Trenggana. Jinanda kuma pradap kiat kumatak aji. Jinanda kuma pradap kiat kumatak aji. Ogan lopian kaca Trenggana. Ada apa ya? Ada apa? Saya lihat ogan lopian yang membuat sangarnya ini kayangan kita teh bakal kedatangan tamu yang gak diundang. Tamu pakai mikir, bukannya tamu mah bawain rezeki. Ya kalau yang ngebawain rezeki ada tamu menamu di rumah kita nggak bawa rokok acan rokok kita aja yang diisepin. Itu mah Oli tukang trompet. Dia mah sengaja namunya sang giliran makan, giliran ngopi, namu.
tapi ini teh anak muda bakal nanyain hal yang kira-kira nggak pantas, yang kira-kira saya juga nggak tahu jawabannya. Apa yang ditanya ini? Yang ditanya ini pemuda teh, mana yang disebut manusia? Gampang itu nih. Coba manusia main ini yang ngegeluntung. Lah itu mah Panji Nerada. Kalau itu manusia, Panji Nerada yang mana? Wah atau ini itu mah pala yang ada di dalam hati. Yang ngamplek jangan disebut yang ngamplek. Ini tangan ini. Waduh, ribet kalau gitu. Ada lagi pertanyaannya, apa ya? Apa yang lebih tinggi daripada langit? Yang lebih lebar daripada lautan? Yang lebih tinggi daripada langit mau kapal cucus? Sebab gua kelihatan timbang jurucus. Jadi apa aja yang disebut? Ya habis di atas langit masih ada langit, berarti langit terus. Ya salah itu. Nah sekarang mas siapkan aja jabalan para dewa. Jangan sampai masuk itu pemuda sekaligus tanya nama juga asal muasalnya. Baik, Batara Indra, kaulah iya. Siapkan baca balat para dewa. Baik iya. Di sini dia serahkan pada Batara Indra itu soal Raja Sakti. Begitu kakak permisi, nanti kakak yang tanya itu Raja Satria. Maka akan usahain jangan sampai ada dia. Batara Bayu, Batara Beraha, Batara Sabung, kumpul. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit. Siapa yang nyuruh bawa termos? Oli. Panjak dalam punang gitu. Tadinya mau diajak ke Medalang ya. Waduh, ayo kumpul. Jaga perjalanan ini Raja Satria, jangan sampai menemui yang Pramesti Batara Guru. Batara Surya, ada Allah ya. Kau sing tiada kali
Jangan jadi hari ringan tadi. Jangan jadi hari ringan tadi. Pamati, pamati, mari bayar. Oh ayam, oh ayam di kota Bandung. Selalu dari kapelan, hanya seribu beras kerawang, anu kagak. Beranjak penting. Kalau orang apa namanya di korangan Bataraya mah tugas di kayangan tukang nyabut umur. Ya terima kasih yang kaulah Bambang Permanaji. apa mati apa lele tulis diri Apa dalilis bandar saya? Lagi sebelah di Banjar. Lagu naon ya? Dibantu tugas. Waduh. Saling dina baru pahati kaki bos berat terang ngahulu Haji jangki bos beras. pahati kaki bos berat batu jaya mana dina Ada apa Haji jangki? Mangas pada nerak kadang Saledra salin sumawa. Selendra salin pawarsa ya Salin pawarsa. Raja Satria, asal muasal dari mana, maksud dan tujuan apa ini datangnya ke kayangan jagat Suralaya? Jadi sebenarnya diri kaula teh asal dari pertapan Tibrasara, maksud
kepengen bertemu pada yang prames di Batara Guru, dan sebab ada ilmu yang ingin saya tanyakan pada yang prames di Batara Guru selaku penguasa Tribuana. Waduh, yang jelas sampean tidak dikasih cinta yang prames di Batara Guru. Maksudnya yang Batara Indra lewat kiri dijaga kiri, lewat kanan bakal dijaga kanan. Ya buat diri aku sebelum bertemu yang prames di Batara Guru, siapapun yang menjadi penghalang, jangan salahkan Bang Permana Aji kalau akhirnya berbuat kasar pada dewa yang ada di kayangan jagat Suralaya. Kurang ajar. Apa? Siapapun yang menjadi penghalang bakal berbuat kasar diri kaulah di kayangan jagat Suralaya. Wah, nyari mati ini mana udah. Nyari masalah si bangsat. Praja Satria, aku Batara Yama di kayangan tugas aku tukang nyambut rumus. Ya, ada kayak sepetak lagi belum dicabut. Apaan sepetak lagi? Ya pan tadi saya bilang siapapun yang menjadi penghalang nggak bakal mundur diri kaulah ini dari kayangan jagat Suralaya. Wah, pengen dicabut ini. Masa dengar gini mah mengulangi sedang bahasanya cabut ya. Padahal mau belum waktunya dicabut loh. Tapi kalau merugul apa salahnya, belum waktunya dicabut juga dicabut terus pada diri aku. Jadi maksud diri sampai tetap bakal memaksa bertemu yang prames di Batara Guru. Iya, sebelum bertemu yang prames di Batara Guru sehingga bakal mundur ini dari kayangan jagat Suralaya. Kurang aja nanti kayangan jagat Suralaya nanti ini kau yang mengalah kemampuan yang nyari hati ini si bangsa. Tapi kalau bisa jangan pakai cara kekerasan, jangan pakai kamu yang terbaik. Ngajar sampai nyari mati di kayangan jagat Suralaya. Nanti diri kaulah yang mau tahu kemampuan ini Praja Satria. Nyari mati ini si bangsat. Tapi kalau bisa mah jangan pakai cara kekerasan, jangan pakai cabut umur baik. Wadah, Batara Guru. Batara Surya melawan Bang Permana. Bang Permana Ji. Bagusnya makasih lewat Bang Permana Haji Batara Surya. Batara Surya melawan Bang Permana Haji. Bang Permana Haji.
Surya Satria. Pada lolo si padi mayang padi ceretang kaladanya sedang diturut sedang disayang bocor muda enak rasanya apa juga di lolo awas jam lagi mas hajar wadah waduh apa juga dulu lari Mundur Batara Bayu, maju Batara Yamadipati, Yamadipati. Lawan-lawan berjuang di medan perang, maju terus pantang mundur. Awas, lari. Waduh, bangga bener nyari duit. Lah emang gampang apa ngembanin anak bini? Batara Yamadipati tukang nyabut umur, ilok tukang nyabut umur kudu keleh. Malu, aduh. Mana udah ngaku. Bener kata si Pulung, jangan ngagul mulu dah. Dari sore ngagul rame, ini mau rame kentut. Hah? Aduh, aku punya ajioan no angin topan. Mau dibuang pakai angin aja man. Ya udah, buang aja udah buang. Hah? Buang aja pakai angin. Dibuang pada diri aku. Bukan apa-apa kalau ini anak muda nggak keleh sama dewa, bisa nggak habis buru-buru ini cerita. Besok kita udah pindah. Pan besok pindah nonton wayang Sentan Wijaya Iya, besok pindah. di sebelah sono, belah kulon, nyebrang sawah. Tukang dagang udah jangan balik lagi, langsung aja taruh gerobakannya di sono. Hah? Tinggal 1 juta loh. Waduh, orang ikut ah. Silakan. Tunas Jaya 2 ya man. Hah? Tunas Jaya 3. Pajak juga ada di sini kumpul. Dalangnya ada tuh. Alhamdulillah man, udah ada penerus. Dalang muda Sentan Wijaya. Pajaknya tukang trompet. Oleh juga ada yang kemarin rompet di keramat, sekarang di kuburan. Ya rombongan kita juga Mekar Jaya ada udah man, generasi penerusnya Dalang Sukar Pulung tukang gendang tuh. Cuman panggilannya belum ada. Yang kecil juga ada mantunya ngentung, yang kalau kagak dapat saweran berungkut. Iya. Dalang Muhammad Pasya Ramadan Soekarna bontot itu man. Kemarin juara ngelawan mamangnya menang.
ah man Ya. bukan itu mamang yang di sini di Bondol. Kita doain man ya semua almarhumah yang ada di ini kuburan biar pada diampuni dosa-dosanya, biar kau terima hiburan kita malam ini. Ini teh bukan sembarangan, ini teh hiburan disiarkan langsung di YouTube Kembang Ecek. Besok kita pengen ngedengerin nama kita disebut-sebut sinden, udah aja subscribe Kembang Ecek. Makanya sekarang kalau emang kira-kira ada duit mah kita nyawer, nanti tinggal kita ngedengerin besok sambil merem melek di tempat tidur kita dengerin. Aduh apana Sarip anu bagur, Pak RT Aang anu sayang sinden makan sayang mbak, sayang laki orang ge. Hah? Tahu be alamatnya disebutin alamatnya. Tahu lengkap Pak Agus tukang bonang anu bagur, bari nundutin kita disebutin sinden besok kita setel radio atau kita setel Kembang Eceng doh baring langgut dijago sama bini orang gawean tiduran mulu. Batara Yama meramalkan ajian angin topan jenanda kuma pradap kia kumatak aji jenanda kuma pradap kia kumatak aji ajian angin topan mau ditiup pada diri ayo maju bang Permana aja. Kagak kebawa man, Kagak kebawa kuat juga di bocah ya. Waduh, udah mulai notek, udah mulai nanggut-nanggutan. Ayah, bagusnya mah Pramesti Batara Guru aja suruh maju. Batara Yamadipati langsung menemui Batara Indra juga Panji Narada. Eyang, gagal diri kau layak. Bagaimana Batara Yama? Wah, pengaruhnya lebih daripada dewa ya. Apana Herman Jati Rasa
duduk dulu Bataraya mah duduk. Tulis diri tunggar abdi sorangan Pak Herman Jatirasa tunggar abdi sorangan Tanera yang pangkona datanera yang pangkona salendra salin sumawa si pake kele inget irama kayak gitu kayak ngedengerin dalam jaya anak dalam ini salah mapan sifat hidup manusia di alam dunia emang gak bener ya salah gak salah ya bener bagaimana ya malah semua dewa satu juga nggak ada yang kuat melawan itu Praja Satria Eyang namanya Bang Permana Aji Bang Permana Aji lah mundur wadah Pramesti Batara Guru mundur dulu Batara ya mak mundur nanti eyangnya mau tahu keadaan ini Praja Satria duduk. Tidak ada persoalan yang nggak ada jalan keluarnya, semua pasti ada jalan keluarnya. Mari kita musyawarah, mari kita damai, jangan pakai cara kekerasan. Iya dari tadi juga pengen saya mah begitu ya. Dari mana Pramesti Batara Guru itu bisa pengen banget ketemu Pramesti Batara Guru, sebab ada hal yang ingin saya mau tahu, yang lain gak ada yang tahu. Kalau Pramesti Batara Guru mah pasti tahu. Yang ditanya, yang saya mau tanya, mana yang disebut manusia? Yang kedua, manusia bisa disebut manusia yang mulia, apa ciri-cirinya? Apa yang lebih lega daripada lautan? Apa yang lebih tinggi daripada langit? Yang lebih lega daripada lautan mah karpet. Bisa dibilang karpet, bab kadang-kadang orang nyebut karpet, wah lega, ini mah lega nih teh. Dewa mah asal kalau gitu ngejawabnya. Ya bagaimana eyang Pramesti Batara Guru? Terus terang, Pramesti Batara Guru udah ngasih tahu pada Panji Narada kalau pertanyaan diri sampean teh dianggap mengada-ngada. Yang jelas Pramesti Batara Guru nggak tahu aja jawabannya. Ya kalau sampai kejadian Pramesti Batara Guru nggak tahu soal jawaban, berarti Pramesti Batara Guru bukan penguasa Tribuana. Yang namanya penguasa mah ilmunya kudu banyak, pengetahuannya juga kudu cukup.
Buat apa jadi penguasa kalau pengetahuannya masih sedikit? Hidup di alam dunia menggadi yang sempurna, Bang Permana Haji. Soal kekurangan ada aja, jangan lagi sifatnya manusia biasa. Dewa juga kalau nurutin kekurangan mah ada kekurangannya. Sebab ada kekurangan, ada kelebihan. Tuh. Manusia bisa dibilang cukup kalau dia pandai bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Apalagi kalau soal harta, maafan jangan lagi sedikitnya kita punya harta, banyak kita punya harta, kalau nurutin kekurangan mah kurang terus kurang. Udah punya motor pengen punya mobil, udah punya mobil pengen punya kereta, udah punya kereta pengen punya kapal, udah punya kapal. Kalau bisa sama seluruh alam dunia ini jadi milik kita, itu kalau kita nggak bersyukur pada Yang Maha Siapa yang nyebut kue? Bukan kue Yang Maha Kuasa. Oh Yuli yang nyebut janda itu dulu mesin Dalang Gotri. Hah? Makanya dia mah kalau lagi nyanyi di sini dipanggil ke tengah-tengah kuburan mah. Ya, sebab memang dari dulunya rombongannya begitu, yang apar-aparan. Tadi juga mau nibla. Jadi Pramesti Betara Guru nggak tahu. Kalau Pramesti Betara Guru nggak tahu, Batara Guru bakal diturunkan ini dari kayangan jagat Suralaya. Kayangan bakal direbut pada Bang Permana aja. Wah, tukang rampas kalau gitu diri sampean. Ya sebab dewa juga pengetahuannya belum banyak, berarti percuma jadi pimpinan. Pimpinan mesti pinter. Iya, kalau pimpinan alam dunia memang akalnya banyak. Pimpinan alam dunia mah banyak, segala lihat lokasi lah, tahu-tahu pengen minta pulangnya pengen diokosin. Mana Pramesti Betara Guru? Nggak ada. Kalau gitu Pramesti Betara Guru bakal ditangkap dah. Kasih tahu Pramesti Betara Guru, Bang Permana Haji bakal menemui paksa pada Pramesti Betara Guru. Wadah, Betara Guru. Cilaka. Bagaimana kakak? Bukan tibang pertanyaan yang mau disampaikan pada Pramesti Betara Guru, malah mainin niat Praja Satria mau ngerebut kayangan. Kita teh mau diturunkan dari kayangan jagat Suralaya. Kalau sampai kejadian turunnya kita dari kayangan, apa yang bakal terjadi pada diri kita? Pramesti Betara Guru, kakang percaya Rai tahu bagaimana jalan keluarnya supaya kita jangan sampai diusir dari kayangan jagat Suralaya. Duduk dulu kakang, duduk. Jadi niat ini teh Praja Satria menguasain kayangan jagat Suralaya.
Sekarang mah kita lawan pakai akal aja, jangan kita lawan pakai tenaga. Maksudnya kita bilang aja kalau kayangan mah kita tibang nempatin. Aslinya mah ini kayangan milik Kilura Semar Badranaya. Jangan lagi sifatnya di siang hari, malam Kakang Semar dibawa ke kayangan Jagat Suralaya, malam itu juga kita pergi bilang begitu. Nanti pasti itu teh Praja Satria mundur dari kayangan Jagat Suralaya ke Tegal Karang Tumaritis, yang acak-acakan menanti Tegal Karang Tumaritis kita makan aman. Aman-aman saja ya. Aman dulu loh. Bener pantas jadi pimpinan. Akalnya banyak. Ya bagaimana menurut Kakang Panji Nerada? Masuk di akal, masuk di akal, masuk di akal. Umpama kejadian nanti itu Praja Satria datang ke Tegal Karang Tumaritis, tentunya Semar mau dibawa ke kayangan, Semar kagak terima, Semar ngelawan, minta bantuan nama Pendawa. Pendawa nyerah minta bantuan nama Betara Kresna, Betara Kresna nyerah minta bantuan nama orang Astina. Wah, nggak udah jam 5 wayang. Bener rame ini mah. Kalau gitu bilangin Bapak Sarip 8,5 mah jangan dikurangin. Iya mangga tuh kakak. Itu Praja Satria mana non itu yang kaos putih itu mah pelayan nih, yang mana Kakang itu yang kaos putih itu mah pelayan nih, yang mana Kakang aja Prames di Batara Guru masuk, Bambang Permana Haji masuk. Datang niratang adema mana yang namanya Prames di Batara Guru, diri kaulah duduk dulu Raja Satria. Datang niratang adema Salendra salin sumah gimana bisa Prames di Batara Guru menjawab pertanyaan Bambang Permana Haji? Nyerah. Nyerah. Mana pajak banyak, mana nyerah. Pajak saman baru datang saman. Kalau bisa mah jangan sampai nyerah. Man. Emang bukan soal pajak ini mah. Jawaban diri sampean sama sekali dewa nggak tahu. Kalau gitu turun dewa dari kayangan, ini teh kayangan bakal dikuasain pada Bambang Permana Haji. Ya gampang nguasain mah. Tapi perlu tahu Bambang Permana Haji kalau dewa mah ini di kayangan tibang nempatin. Oh, dewa ngontrak? Lah bukan. Jadi tibang nempatin mah biasanya ngontrak. Bukan. Dengerin dulu atau jangan ngejelabab, jangan ngejabat.
ngejawab aja. Jangan ngejawab. Namanya udah tua tuh. Udah tua mah udah banyak lupa. Tua mapan saking lupa-lupanya eyang karena emang udah tua. Kata eyang kali rumah bini eyang nggak taunya rumah tetangga. Eyang lagi tiduran aja. Sebab lupa. Kata eyang kali nggak punya bini. Tahu-tahu udah dua. Namanya lupa. Lupa apa nggak ingat? Jadi ini teh hak milik Kilurah Semar Badranaya. Kalau memang Praja Satria ingin menguasai kayangan jagat Suralaya, sekarang juga bawa Semar ke kayangan. Siang Semar dibawa, siang Dewa pindah. Ya kalau bisa mah siang, sebab mobil angkutan masih ada. Kan kalau berangkat malam mah baik, kalau kagak bilang tetangga, nggak dibilang kita diusir sama bini. Coba kalau dibilang diusir sama bini. Itu mah saya. Emang ada lelaki yang diusir sama bini? Ada. Agus. Ada gua saksinya nih. Agus. Ada. Usir. Jadi Dewa tek bakal menyerahkan kayangan kalau Kilurah Semar Badranaya dibawa ini ke kayangan. Dan sebab yang punya hak milik Mas Semar. Jadi Semar kudu dibawa kemari. Ya begitulah Praja Satria. Dewa nyuruh Bambang Permadi. Siapa lagi kalau bukan diri sampean yang disuruh? Yang kalahan siapa? Dewa. Yang menangan Bambang Permana aja. Masa yang menang disuruh sama yang kalah? Buat apaan kita menang kalau masih disuruh-suruh? Begini bukan soal menang kalahnya. Pantasnya mah diri sampean yang datang ke Tegal Karang Tumaritis. Sebab kalau Dewa mah yang manggil Kakang Semar, pasti Kakang Semar kagak mau. Ya itulah Bambang Permana Aji. Dewa, yang namanya orang sama saudara mah bagus jelek kita musyawarah. Pasti Semar disuruh sama saudaranya mendatang ini ke kayangan jagat Suralaya. Ayo sekarang juga bawa Semar ke kayangan jagat Suralaya. Bagaimana ini? Lah masa saya yang pergi apaan saya raja? Masa raja lagi keluyuran mana habis hujan? Mana blok, mana becek, mana nggak ada ojek. Maksud Rai? Sekarang mah kakang aja yang pergi dulu tuh, kakang lagi ya. Ini mah penyakit, aturan penyakit satu, kalau kata kakang mah jadi dua. Jadi nambah ini mah kita pakai akal tuh. Kalau kita yang datang ke Tegal Karang Tumaritis nggak bakal mau Kakang Semar nyuruh atau nyuruh apa, nyuruh Bapak Permana Haji nggak mau. Kakang datang ke negara Amarta, kasih tahu Pendawa 5 kalau Kakang Semar mau diangkat jadi raja di kayangan. Makanya Dewa datang ke Pendawa di hadapan di negara Amarta juga supaya para Pandawa 5 ikut bahagia diangkatnya Kakang Semar jadi raja.
udah bohong lagi aja. Ya habis bagaimana kalau kita nggak bohong? Dapat duit lah saya. Cilaka pan kita kakak. Wah, jangan banyak-banyak bohong. Jangan. Kalau ingat tukang bohong, banyak bohong, kemademenannya kuat putus begitu ketahuan. Tetangga kakak juga karena banyak bohong sama istri, sekarang lagi pelahak pelohok. Wes itu mah. Tuh. Iya. Kalau bohong sekali dua kali sih habis kebangetan keseringan bohong, ya waktunya mah ketahuan. Bangke kalau kan disimpan masa kudu kagak ketahuan baunya. Bau pasti. Ada karena bohongnya terlalu kasar segala bisnis lah. Ngakunya mau ngeliat lokasi jam 11 malam. Jelas aja bininya curiga. Makanya kayak yang bohongnya rada halus. Udah hampir mau 5 tahun gak ketahuan. Ya udahlah, jadi apa aja yang diomongin. Jadi kakak pagi ini habis. Iya dah. Permana Haji, wayahnya tunggu aja dulu di sini. Sambil nungguin yang tadi diangetin. Ntar juga diangetin. Panitia udah mulai bersihin meja. Permisi Kakang Rai, tunggu. Mari istirahat dulu Bang Permana Haji. Panjin rada langsung menuju ke negara Amarta. Kebetulan di negara Amarta Dharma Kusuma Bratasena Arjuna sedang musyawarah. Juru penerang Batara Kresna tahu kalau negara Amarta teh bakal dapat ujian, bakal dapat cobaan. Rai Mas adik Kakang Bratasenai, kenapa Kakang? Coba datang di hadapan diri Kakang. Mana Arjuna adik Kakang? Ada diri kaulah Kakang. Coba kemari dulu, ada yang mau Kakang kasih tahu. Iya rasa diri Kakang, kita jangan enak tenang di negara Amartai. Sigang bengkok kaburu kolong aturana kapayon heula apa najem sigang bengkok deui anu mana Hampur
Hampura diri kaula Arjuna kakak duduk dulu adik kakang Arjuna. Melapat selidang dosa Kulo Bratasenahampura kakang Prabu duduk duluri adik kakang Bratasena. Jambatura sapilulungan Jambatur sapilulungan Jali-jali jauh-jauh semang Jali-jali jauh-jauh Semarang matanya jeli giginya jarang palinglah enak sayang paling enak si mangga udang apa Darwin bojong menteng paling enak si orang bujang pergi kemana tiada yang larang ijo-ijo 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 daun rambut apa Darwin dai nasi kering apa Darwin bojong menteng kolong jembatan tahu jalan saya apa Darwin bojong menteng taulah buka tahu jaga taulah buka apa Darwin bojong menteng asal sering kelihatan apa Darwin jadi latah jali-jali jang-jang semua apa Darwin dai matanya jeli apa Darwin bojong menteng giginya jarang palinglah enak saya apa Darwin bojong menteng paling enak si mangga udang paling enak si mangga udang apa si besar bojong menteng YouTube ke Pak Ece no simpati ini dia si Jali-Jali baju misal YouTube ke Pak Ece bojong menteng matanya jeli giginya jarang Pak Haji Misan bojong menteng palinglah enak sayang di serengan Pak Haji Jaki bos beras Batu Jaya Karawang anu bagus paling enak si mangga udang Pak RT Semar deui kapayon Pak RT Sumar Jali-jali jauh-jauh semua di serengan pemerintah deui
panasa di Cimoni pamenta deui kapayun pamenta anu mana jali-jali jali-jali semua pamenta anu mana kapayun deui diserangan pajamin deui pajamin anu mana jalilah jali sayang pajamin biar beku biar cuma biar biar cuma kantong kosong di jembreng-jembreng Rai Mas adik Kakang Arjuna Satria Panengah Pandawa sehat karena doa dari Kakang keadaan diri kaulah sehat tak kurang suatu apapun Kakang mah Bratasena sehat seperti halnya Rai Arjuna keadaan saya juga sehat tak kurang suatu apapun Kakang. Apa Kakang panggil Arjuna maupun Bratasena secara mendadak seperti ini? Jadi begini, Kakang punya firasat sedikit banyak negara Amarta teh bakal ada gangguan, bakal ada cobaan. Ngan soal gangguan maupun cobaan Kakang belum tahu cobaan dari mana maupun gangguan dari mana Rai Mas. Ya serahkan pada Bratasena. Siapapun yang coba-coba ganggu keamanan negara Amarta tak pateni sekaligus. Bratasena teh atuh. Ya percaya ngan yang jelas kita mesti minta bantuan kada Kakang Batara Kresna sebab Kakang Batara Kresna lebih cerdas, lebih terang pengetahuannya ketimbang diri kita. Ya silahkan kalau memang Kakang ragu maupun perlu Kakang Batara Kresna. Dharma Kusuma memanggil Batara Kresna. Kakang Mas, Kakang Batara Kresna. Dharma Kusuma memanggil Batara Kresna. Kakang Mas, Kakang Batara Kresna. Coba segera datang ke istana Indraprasta. Batara Kresna dipanggil pada Dharma Kusuma bisa dapat dengar sebanyak ajian sabda pangrungu. Sabda ucapan pangrungu pendengaran sampai di Batara Kresna di hadapan Prabu Dharma Kusuma. Pada Rai Kakang Batara mohon menghadap di hadapan para Pandawa. Ada apa Rai panggil Kakang secara mendadak seperti ini? Arjuna. Ya mangga Kakang silahkan duduk. Bratasena duduk. Jadi begini Kakang, saya rasa
sedikit banyak negara Amarta teh bakal dapat gangguan, bakal dapat cobaan. Soal gangguan, soal cobaan, ya mudah-mudahan hanya firasat diri kaula, tapi tanpa ada kenyataannya. Dan begitu juga saya percaya Kakang Batara tahu lebih jelas kira-kira ini teh cobaan beneran apa cuma sekedar firasat Kakang. Apa itu kek? Taruh. Kalau kata si Ramli teh mentit dulu. Jadi sambung juga. Silahkan Kakang. Nggak salah. Ini teh cobaan yang bukan berarti Kakang nggak tahu kalau itu teh hanya sekedar cobaan, tapi apabila terjadi kejadian itu cobaan, Kakang ngasih tahu jelas nggak bisa, larang juga nggak bisa. Itu memang cobaannya apaan, Kakang kasih gambaran. Jangan lihat selihat-lihatnya. Maksud Kakang kalau melihat sekali, Kali doang lihat namanya. kalau ngeliatin seterusnya. Kalau kebangetan ngeliatin apa aturan gak resep jadi resep. Sebab melihatnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke tengah. Kalau udah resep apa nih tahu sendiri. Seperak dua perak merugi. Ngerti diri kaula. Yang kedua, jangan denger sedenger-dengernya. Ini nih. Ngedenger boleh, ngedengerin jangan. Ngedengerin satu kali, kalau ngedengerin mah seterusnya. Kalau kebangetan ngedengerin mah aturan penasaran jadi penasaran, aturan gak nyamperin jadi nyamperin. Dan kalau udah nyamperin mah selembar dua lembar mah keluar. Nah, makanya kalau di awe-awe jangan buru-buru nyamperin. Iya, ini bukan lihat orang kan suka baik. Ya. Yang kedua, yang ketiga, jangan ikut seikut-ikut ya. Ikut boleh, ngikutin jangan. Maksudnya ngikut boleh, ngikutin jangan ngikut sekali. Kalau ngikutin mah seterusnya. Orang-orang ngalor kita ngikut ngalor, orang-orang idul kita ngikut idul. Apa dia balik ke kontrakan kita ngikut ke kontrakan. Kalau kebangetan ngikutin terus mah malu apa nih. Yang namanya manusia di dalam dunia mah kalau musuhnya kelihatan gampang kita hadapin, tapi kalau musuhnya nggak kelihatan termasuk golongan hawa nafsu, itu yang susah. Itu yang bahaya. Sebab yang namanya nafsu semakin kita turutin bukan semakin cukup, semakin kita turutin teh semakin kurang. Banyak yang gara-gara nurutin hawa nafsu, aturan kaya jadi susah. Aturan maju jadi ampar-amparan gara-gara nurutin hawa nafsu. Dan kalau udah nurutin hawa nafsu mah siapa aja yang ngebilangin, siapa aja yang ngasih tahu nggak bakalan didengerin. Iya, terima kasih atuh Kakak. Sampainya Panci Narada di hadapan Pandawa 5. Inco ya para Pandawa yang Panci Narada ini dari kayangan jagat Suralaya. Mangga yang
yang datang gak sia-sia ini ke Pandawa, sebab Dharma Kusuma yang dituju ada Arjuna juga ada Bratasena, sekaligus itu tamu yang mulia Batara Kresna Dewa ing Manusan yang butuh bantuan, yang ngasih kabar gembira buat para Pandawa 5. Ya terima kasih kalau memang yang mau ngasih kabar gembira. Kabar apa yang dulu? Batara Kresna sehat. Kalau doa yang keadaan Batara Kresna sehat ya. Arjuna sehat ya. Bima nemen. Wadan memakin gemuk, makan makin doyan, mendusin malam aja masih minum. Ya syukur tuh kalau enak makan enak tidur. Pantas itu badan udah kayak bahan radial. Segitu gedenya dikit lagi juga motor merobot. Dah. Ya mangga yang jadi begini, di kayangan jagat Suralaya para dewa enggak sifatnya demo tuh, masing-masing pengen ada perubahan. Jadi kayangan jadi belah jadi dua, sebelah utara rajanya beda, sebelah selatan rajanya beda. Nah, atas kesepakatan bersama, sebelah utara yang jadi raja Pramesti Batara Guru, yang sebelah selatan Kilura Semar Badanaya. Iya benar-benar kabar gembira kalau Kakang Semar mau diangkat jadi raja yang namanya nasib. Diibaratkan roda yang lagi muter, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Ya syukur atau yang cuman yang kepengen Pandawa juga ngikut girang, Pandawa juga ngikut bahagia. Makanya yang kudu ngebawa Kakang Semar ke kayangan itu orang-orang Pandawa. Tuh emang enggak atuh ya Dharma Kusuma mau ngajak Kakang Semar ke kayangan, nggak sanggup. Nah Bratasena kurang sanggup. Yang namanya orang mah saudara mah yang bagusnya ini lagi saudara kita mau diangkat jadi pangkat. Buruk-buruk papan jati, sekering-keringnya papan jati, pahan. Ada juga buruk-buruk papan jati, sekering-keringnya jahe. Buru-buru aja sih. Nah, antara kersang nih. Nggak sanggup ya. Baik kalau Kakang Semar mau, coba kalau Kakang Semar nggak mau. Nah, menengah Pandawa sanggup Arjuna bawa Semar ke kayangan diangkat jadi raja. Sanggup ya. Emang udah diduga ini yang sama dewa berbakti, ini yang sama dewa rada nurut. Kalau gitu yang tunggu kedatangan Arjuna di kayangan jagat Suralaya. Tenang, kalau Arjuna datang ke kayangan kesukaan minuman Arjuna sari akar, udah dicadangin pakai susu.
Ya, terima kasih. Taruh telur apa jangan? Ya nggak usah. Iya. Kalau gitu bukan icuk yang tinggal eyang yang bakal tinggal cucu. Ini dari istana. Ditunggu nikah yang aneh. Jadi Rai teh bakal berangkat ke Tegal Karang Tumaritis. Enggak tuh kakak, bagaimana menurut kakak? Itu mah terserah Rai. Kakang Batara. Ya terserah Rai. Dasar Rai udah gede. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Kakang Bratasena udah temenan serah Rai we tahu. Ayo nama kakak manto ikut campur-campur mual melu ya mangga. Kalau gitu dari kau lah permisi dari hadapan ibaratkan ludah jatuh di tanah belum kering. Arjuna enggak ngerti, dibilangin juga gitu cuma terserah. Ayo kita doain aja mudah-mudahan gak terjadi apa-apa pada Arjuna. Arjuna Satria Panengah Pandawa langsung menuju ke Tegal Karang Tumaritis. Diceritakan sampai Kita ceritakan Kilora Semar Badranaya tahu bakal kedatangan Arjuna di Tegal Karang Tumaritis. Hai ya. Mana anak buah cepot dawala malagaring jak. Kumpul. Rek, ada apa kamu yang sudah dipanggil sama bapak Rek? Mana si cepot? Saya naon di sahur kita aja bapak. Kadaria. Kursi gunung mikir pasir dulu kawin gedeng mikir pasir dulu kawin. Man, udah dibilangin udel cepot nalangareng man. Tegal Karang pasar di Cimonade desa Ada apa ya? Duduk dulu. didinya riung
Semar ya naon abdi cepot bapak duduk dulu pot duduk. Cepot udah nolak karen putra Semar putra Semar Masatria Semar ya winana Semar kuncung itu gelar ning alam wayang aku Iraga Sukma ya Iraga Sukma aduh ya anak bapak cepot dawa nalaga renja rasa diri orang tua jangan enak tenang ini kita di Tegal Karang Tumaritis sebab juragan di Pati Arjuna bakal maksa bapak mau dibawa ke kayangan jagat Suralaya anak amuy. Jadi juragan di Pati Arjuna mau maksa kita bapak dibawa ke kayangan itu dari apa Rebak? dari apa sebab tolong eta aya naon kitu abah Jadi dewa datang ke negara Marta seolah-olah keren juga nih aki-aki omongan pakai seolah-olah biasanya mah seolah-olah campurannya berhubung kecuali masak rebung setengah kuali udah gak ada rebung sekarang mah bambunya habis ditebangin bapak pura-pura diangkat jadi raja di kayangan jagat Suralaya padahal mah di kayangan bapak tiba mau diadu tuh kalau sampai kejadian bapak ke kayangan jagat Suralaya akhirnya jadi aslinya Mindi Dewa teh mau minta bantuan cuman secara langsung minta bantuan dia nggak mau dia pikir nggak bakal dibantu jadi maksud bapak bagaimana ini jangan sampai bapak dibawa ke kayangan jagat Suralaya kira-kira siapa yang berani ngadepin juragan Arjuna ngadepin juragan Arjuna mah sama aja kita nyari mati pak kan juragan di Pati Arjuna ngomong jarang tapi tangannya rada enteng tahu tuh kelepok aja kita ngomong belum udah kalau kita nggak langsung mati coba kalau langsung mati saya emang nggak sanggup cepot ayeuna mah kieu bapak abdi mah ngeura bapak menggos kolot terus bagus nama bapak yang anu maju berdasarkan paek yang gos kolot dia anak mah begitu tuh kalau giliran warisan mah berebut kalau giliran disuruh ribut mah masing-masing pada mundur udah
sanggup Pak. Yang penting mah saya dibantu doanya, diiring ilmu Bapak, pengebisa Bapak. Jangan sampai kejadian saya jadi cilaka, bukan apa-apa. Kalau sampai kejadian saya nanti mati ngelawan juragan di Pati Arjuna Pak, mana masih muda, mana belum ngerasain kejepit. Apa? Mana belum ngerasain kejepit? Lah kejepit apa? Ya kayak orang-orang Reng. Orang-orang menyengkawin udah 2 kali 3 kali, murun ngerasain yang begini, ngerasain yang begono, ngerasain yang rapat, ngerasain yang gak ada remnya. Emang ada yang gak ada remnya? Lah ada. Ngomong sekali gibelon. Kali kalau diiring doa sama bapak sama pak saya aturan mati, jadi kagak. Jadi udah mau Pak, siap demi membela orang tua saya siap. Jangan lagi hidupnya matinya diri saya siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Merdeka, takbir, takbir. Datang bapak udah kepada karep udah Kakang Semar tuh udah ada suaranya, biarin Pak sini ngadepin. Baik, temenin gue oke Pak, mana ya tuh Akang Mas Sion Sion nemenin aing. Gila enggak mana iya aku gak bakalan mundur ini tegang bantu doanya Pak, didoakan baca selamat jalan hati-hatinya. Ayo lihatin si Delsi. Mana Kakang Semar Dawala ada. Bapak memang selalu begini hari nyender di bangku bari kriep matanya, namanya udah tua. Iya mau digigitin nyamuk ya apa emang dibikinin bangku atau masih pulung bangku males. Udah habis makan tiduran, habis tiduran, habis makan kagak ngapa-ngapain. Suruh keluar Dawala ya gampang keluar mah, cuman urusan dulu, datang keluar aja kagak ada urusannya, wah repot. Kalau keluar kudu ada urusannya dulu, habis urusan baru keluar. Udah boleh. Apa yang kalau udah keluar tibra? Belum. Apa aja. Mau kembang paya dia mau. Sama nih tuh. Mulain dah. Sudah gini hari kan mulain. Dia memanjak nggak ngaso-ngaso. Iya. Malam sama Sentanu di Pasir Angin nih man. Sekarang manjak di sini, ya, emang rombongan kita semua teman. Iya, saudara kita lagi sakit sekarang loh. Kumatan kenyang, datang ke
capean mah Jangan dirawat kata dia. oh dirawat doain berburu-buru waras mah. Kemarin juga mau nganterin ayam gak jadi mah. Besok manjak lagi sama Sentano juga jadi babakan. Sentano tuh cucunya dalang naman tuh, masih segolongan sama kita. Hah? Yang namanya acara begini ya teman, dapat kita kematan teman-teman agak enak, apalagi kayak kita ini apa emang masih rombongan kita ini di sini. Iya, saudara ongkoh Bapak Saryo, cuma dia ngerti 7 mau dikurangi. Besok Sentano 8 katanya. Nolnya di rumah bocah. Tuh. Nah, malu sama di sana kalau nggak dapat. Ngomong apa dawala lah enggak. Lagi ngomongin 8. Hah? Ada dalang yang bukan rombongan kita, ya maksudnya bukan seketurunan dari Kelapa II Pedurenan. Rombongan Ramli dalang sok piat. Sebab kalau nggak ditaruhin sok dia marah. Udah pakai sok. Mudah-mudahan man siapa aja yang belajar dalang biar pada maju iman. Ya bukan apa-apa kalau bukan kita yang mencintai seni tradisi kita, siapa lagi? Iya udah langka banget dalang man. Dalang man. Mamang kita Panki Dalang Naman Sanjaya keadaan kurang sehat, dalang nacep udah nggak ngedalang gitu. Makanya kalau kata kita mah wajar kalau bayar mahal guys, sebab dalang udah langka tuh. Jadi maksud diri sampean dalang langka itu Kilora Semar Badranaya hubungannya lah kagak. Tahu lo jadi kalau ngobrol gimana sih dia? Jadi ngobrol simpang siur. Minggir dawala entar dulu juragan. Juragan datang ke Tegal Karangtumaritis tujuannya mau ngebawa bapak ke Kayangan Jagat Suralaya. Kok tahu diri sampean lah bapak kita teh juragan apa bapak mah namanya juga Semar. Semar tuh segalanya samar-samar. Simar-mar. Dikata bodoh pinter, dikata pinter bodoh. Tuh. Ia percaya. Terus bagaimana menurut Kilora Semar Badranaya? Dia kagak mau. Dari apa sebab? Kalau emang tujuan dewa mau ngangkat bapak saya jadi raja di Kayangan Jagat Suralaya, ngapa bukan dewa yang datang? Coba dah. Ngapain dia datang ke negara Amarta ku olok-olok ongkos? Ya man? Wah, kalau dari Kayangan dewa ke Tegal Karangtumaritis paling juga sehari. Tapi kalau ke negara Amarta hampir mau seminggu. Coba dah. Mana musim hujan? Tuh. Terus bapak nggak mau. Kalau emang dewa yang datang ini ke Tegal Karangtumaritis berengkali. Barangkali. Apaan? Iya berengkali dia. Berapa bolong kio? Mau atuh syukur nggak mau dipaksa pada diri aku, berarti juragan bakal berhadapan sama saya anaknya. Berani diri sampean pada Arjuna orang wani gede ngomong. Juragan lonong saya lonong. Ada gitu juragan lenong saya lenong. Hah?
korupsi. Juragan makan nasi, saya makan nasi. Apanya mentak saya takut. Kalau juragan mengapa-ngapa, juragan watir sama banda, watir sama bini. Kalau saya coba banda ya emang kagak punya, taruh mati ke. Bini ya emang kagak punya. Ada apa pacar saya udah ada yang ngebawa-bawa. Tuh, orang saya mau modalnya kurang. Minggir dawala enggak, keluarkan seluruh ilmu penemu wajib pengerti. Sekarang juga diri sampean bakal kehilangan nyawa dibuat mati sama Arjuna. Mati mah gampang. Gimana? Mati mah kalau emang mau mati, perang mati, kagak perang ya mati. Adanya habis ngopi, tahu-tahu mati. Ada yang tiba di longok doang mati. Ada mati. Ada yang orang diapa-apain mati. Kalau kata salon ada itu cuma dicubit doang. Sebab mati urusan bukan urusan kita, tapi urusan yang maha kuasa. Saya sudah kue lagi yang maha kuasa. Tenang, ini mentar. Sebelum jam 5 mah belum berhenti. Aas mau udah tahu banget. Jam 5 wayang ini mah. Makanya kalau bisa mah wayang lain mah jangan ditanggap. Tanggap ini aja. Emang dalam pelonyon ini loh. Dalam pelonyon menyembikin panggung dewe. Dari kedebong dia. Hari kedebong dia. Entar si dia nyanyi ini si dia dia nyawer. Ada cuma orang macem-macem. Tahan. Gimana gareng dawala dilemparin melayang-layang saking jotor. Jadi keadaan dawala melayang-layang
layang-layang saking jomentara. Bisa mati mak kalau jatuhnya bukan di aspal. Coba kalau di aspal, kalau palanya duluan yang jatuh, waduh, bisa dibayangin. ya mati mau urusan yang kuasa, tapi lebah ini mau urusan bapak. Kalau bapak ketolongin, wah cilaka. Ya baik, bapak mau ngeliat sebenarnya di kayangan teh ada apa sih? Jadi maksud bapak mau ke kayangan ngilu pak, ngilu bukan apa-apa. Di kayangan ngurun martabak mah ada, di tadi juga ada kue, cuman namanya kue Bugis, kuenya nggak ada, daunnya juga nggak ada. Bring makan kue sama daun-daunnya. Aku lagi nyari, tadi mana ada? Iya, nggak ada sih. Kalau kue Bugis mah kudu dimakan sama daun-daunnya, berarti dibungkus. Kelora Semar Badranaya meramalkan dia punya ilmu penemu aji pengerti jampe pemakai menurut cerita keluar dari raga badan Semar. Bapak bisa ngeluarin begitu pak. Iya, buat orang tua sehingga jadi persoalan. Rupa udah berubah, nama bapak juga mau ganti. Gantinya sama Sentano. Lebukan wayang masa Sentano. Ganti sama Acep. Ganti sama Acep dah. Acep pak tukang ngalingin kamera. Memang terkenal di YouTube ini badannya mah. Bang Sukmajat Ngaling kamera mulu. iya. Oh yang di YouTube kelihatan badannya bongkok itu Acep. kirain Semar kali. Ya tenang kata. Jadi nama bapak teh Bang Sukmajati. Ya saya tunggu, nanti saya kasih tahu juragan Pati Arjuna. Bagaimana garing ada bapak mati menenggak punya duit pisan. Menjadi orang tua sampean teh bisa mati begitu gara-garanya ngedenger Kang Udel cilaka, bapak langsung putus jantung juragan. Gocap dulu ya. Iya buat terkel beli air murun tiada tamu, tiada yang datang ngelawak. Ya tenang diri sampean. Apaan lagi baru acara udah dikasih pego. Emang? Lah iya. Cuman itu mah katanya bukan pajak. Ini mah gak ada hitungannya. Ya syukur aja dah. Berarti pego mental gak dihitung. Langkah dihitung. Semar jangan lagi hidup, mati mau dibawa ke kayangan. Sebab di kayangan mah jangan lagi sifatnya yang hidup, yang mati
kalau emang belum waktunya bisa jadi hidup. Jadi bapak mau dibawa juga ini ya, habis diri sampean mau jangan pusing-pusing, ini mah urusan Arjuna Satria Bang Sukmajati yang asalnya dari Kilora Semar Badranaya bakal menuju ke Kayangan Jagat Suralaya. Belum diceritakan sampai kita ceritakan Bang Permana Aji di hadapan Prames di Batara Guru. Batara Guru belum juga datang ini ke Kayangan. Sabar dulu Permana Haji. Kalau hari ini nggak datang Semar ke Kayangan, Batara Guru mesti turun ini dari Kayangan. Kayangan dikuasai pada diri aku. Thank you.
sabar atau satria. Kakang Panji Narada ini juga belum balik. Jangan-jangan Panji Narada nggak balik kemari, burung nganterin siapa kali. Emang aki-aki biar udah tua juga lakunya rada banyak. Ya nggak mungkin atau kudu disamain namanya yang lain deh. Udah ketahuan. Biar kayak gitu juga nongkrong juga di tempat gelap aja. Ya sabar aja, udah tinggalkan ini kayangan jagat Suralaya. Nggak ditinggalkan kayangan jagat Suralaya, sekarang juga dewa bakal dibuat mati pada diri aku. Ya maafkan diri aku, permisi kalau gitu. Permana lagi. Jadi raja dewa aku mah. Hah? Kalau gitu mendingan banyak ilmu menyari duit terada gampangan. Usaha juga nggak kudu susah kalau pakai ilmu mati bang curat coret semliang. Hah? Curat coret 2 miliar. Coba pajak nyari duit semliang. Apa pantat nempel di panggung mau ketemu? Gimana? Apa itu? Sama? Jatuhnya dawang di hadapan bang-bang permana. Aku masih hidup apa mati ini mah? Tapi gua cubit masih sakit. Ya percaya deh kita kalau ngebelain orang tua mah jangan ragu-ragu man. Ya biar kayak gitu tingginya kita dilemparin sama juragan di Pati Arjuna, sebab dia menglemparin kita bukan pakai tenaga tapi pakai ilmu angin 7 layaran. Makanya apa segini tingginya, cuman alhamdulillah ngurusin orang tua makin enggak apa-apa. Badan masih segar, masih sehat seperti wah, gue inget ini man dari pemandangan, wah kayangan ini man. Sebab kita lihat itu pucuk-pucuk istananya kayangan memakai emas semua. Saya pakai di rumah Saman, itu bukan pakai emas. Di Saman mah bukan pakai pucuknya, bukan emas. Pakai apa pucuknya? Putih. Kata jangan dikeluarin yang begitu, ini kan di YouTube. YouTube. Lah ini masa di YouTube segala ngomongin pucuk tai. Siapa lu? Udah jelek rupanya, jelek rupa, tingkah lakunya juga jelek, sopan santunnya juga jelek, memang udah kelanjuran hancur. Taruh gue bener-bener banget ya, mau jelek terus. Siapa lo? Kaulah bang-bang permana aji. Bisa ada di kayangan? Dewa diusir pada diri aku sebab nggak bisa menjawab ilmu diri aku, pengetahuan diri aku. Ya buat diri aku si harta bukan segala-galanya. Siapa aja yang ngasih ilmu, ngasih pengetahuan pada diri aku, kayangan bakal diserahkan pada diri aku. Benar. Ya kalipun diri sampean umpama bisa, sekarang juga kayangan bakal ditinggalin pada diri aku. Siapa nama sampean? Gua kalau di kampung sendiri mah disebutnya juga Ustadz Udel. Apa? Ustadz Udel. Sebab gua udah lulus Iqra. Timbang lulus Iqra lah, Iqra ke ngakul. Al-Mukarram.
Maka anak kalau gue datang, Allah masuli ya udah jangan dipanjang. Maling, bukan maling, Cep. Apa pertanyaan? Adanya diri lu bisa nguasain ini kayangan jagat Suralaya? Emang bisa diri sampean? Jangan dilihat dari casingnya coy, jangan dilihat dari tampangnya, yang penting kemampuannya. Ada apa tampangnya cakep, nggak taunya dalamnya mah udah ampar-amparan, udah berapa kali beranak tahu. Udah rada kendor, apaan lah kagak. Ustadz Dawala, jangan nyebut Ustadz apa, malu banget rasanya. Ya tadi mah timbang bercanda. Dawala, yang aku tanyakan pada dewa, apa yang lebih tinggi daripada langit, yang lebih luas daripada lautan? Nanti dulu gue mikir dulu. Yang lebih tinggi daripada langit, doa orang tua kita. Apa sebabnya? Yang namanya orang tua jarang ngedoain anak jatuh biar maju, biar kaya, biar berhasil. Kecuali kalau anaknya lagi ngakalin jabla, itu kali orang tua nggak ngedoain biar berhasil. Kalau buat usaha mah sampai di mana orang tua setinggi tingginya anaknya didoain biar berhasil. Ya, nggak salah. Nah, yang lebih lega daripada lautan, pintu maaf orang tua sama anaknya. Dari apa sebab? Yang namanya orang tua apa? Anak jangan lagi salah apa salah minjem duit, berapa kali minjem tahu enggak ganti, masih diampuni, masih dimaafin. Coba kalau anak minjem duit sama orang tua minjem duit sama anak, boro-boro gede, timbang bapaknya punya utang 200.000 gitu omong-omongin. Ingat saman sama bapaknya punya utang dulu waktu masih hidup sama dia 200.000. Dia nagih 2 kali, gue dapat, bininya suruh nagih, bininya nagih, gue dapat, anaknya suruh nagih, lah kuat lepek jalanan. Kan dulu mah jalanan tanah. Lain saman memang di kakinya. Kalau orang-orang mau betapaknya bagus, dia pernah ada melengkung. Bab demo waktu masih muda kakinya main terus. Udah kawala. Terus, nah yang aku mau tanya pada diri sampean, sebenarnya mana sih yang namanya manusia? Yang namanya manusia ini kita, itu mah udel. Kalau diri sampean udel, terus yang manusia, iya benar. Manusia mah sebetulnya sifatnya gaib. Yang namanya gaib ada sebutannya, ada kenyataannya, tapi nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Berarti manusia teh makhluk gaib, bukan namanya aja itu teh manusia gaib. Bisa disebut manusia yang mulia, bisa disebut manusia dari sifat-sifatnya. Seperti halnya yang maha kuasa, coba siapa yang bisa melihat Allah? Bentuknya kayak apa Allah? Tapi kita percaya kalau Allah itu ada. Dari apa? Dari alam beserta isinya, semua ciptaan-ciptaannya. Begitu juga manusia, bisa kita kenal apa sebabnya adanya manusia, dari perbuatannya.
dari sifat-sifatnya, dari asal muasalnya. Penorang zaman dulu mah boro-boro sifatnya berbuat apa ngasih nama anaknya nggak sembarangan ya man. Dihitung-hitung dulu, ntar nikah dihitung-hitung dulu, lebadi panjang jodoh apa lebadi pendek jodoh dulu mah nggak sembarangan. Sekarang mah bagaimana nikah mau dihitung-hitung, orang belum dihitung udah bunting duluan. Nah, zaman dulu mah orang lewat kuburan takut, sekarang mah kuburan tempat main bedemenan, ngarah kagak ngejajan, kok sepi. Jadi manusia itu sifatnya gaib, bisa kita kenal manusia dari sifat-sifatnya, dari segala perbuatan-perbuatannya. Yang disebut manusianya mulia, yang dekat Maha Kuasa, yang selalu bersyukur pada Maha Kuasa. Dekatnya manusia padanya Maha Kuasa berarti menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Makanya nggak merdut, nggak merugul, yang kira-kira salah nggak dijalanin, yang kira-kira romannya menceng nggak diikuti, lempeng waktunya aja. Bukannya tidur buru-buru pergi ngambil air dulu, pergi ngojek si Dawala. Ya nggak salah ya, kalau emang nggak salah pergi dah lo. Ini dari Kayangan Jagat Suralaya, enak amat. Boleh aku usaha ngusir dewa, perang sama dewa, diri sampean yang jadi raja. Wah ngampul nih urusan. Kalau bahasa Inggrisnya mah melengkeh ini urusan, nggak sesuai perjanjian. Ayo kemana? Tinggalin ini Kayangan Jagat Suralaya. Ya boleh kalau emang diri sampean bisa melawan diri aku, kuat melawan diri aku. Wah ngajakin gerah juga mah. Padahal gua pikir kali di sini udahan, nggak taunya wah bener jam 5 ini baru udah. Ayo kalau emang diri sampean jago, diri sampean bakal ditangkap. Lari, mau lari kemana? Aku Bambang Sukmajati Dawala coba lari ke arah dirian. Minggir. Dari apa sebab pulang ini ubur-ubur. Kalau kejadian kena wah cilaka gue nih. Aku yang bakal membela diri gue, jangan dibelain dah, taruh dibelain gimana bisa ngupain. Aku membela diri sampean tanpa mikirin upah. Siapa lo? Aku Bambang Sukmajati dulu. Kenapa sih Der? Dari baunya. Bapak gue kayak gini. Bapak lu bawa apa sih? Apa yang menyebut bau cecurut? Sama dong. Aman bau cecurut.
Bapak kita mah bau minyak kasturi, nggak kayak si Aceh. Aceh mah bau kiong ciput. Dawal bapak. Untung bapak nyusul pak. Iya, bapak nyusul memurun aturan kita nggak nyarap ya. Aturan nggak lapar, aturan lapar jadi nggak lapar. Emang aku bawa apa? Emang nggak bawa apa-apa pak? Aku mau bawa mobil juga buat narik tenda, buat muatin baku. Rahim bawa nasi. Minggir. Aku yang akan melawan keadaan ini. Bambang Permana di Jawa. Minggir. Siapa? Ini yang namanya Bambang Permana aja nggak salah siapa sampai. Aku Bambang Sukmajati. Aku yang akan membela Dawala. Coba-coba, jangan lagi satu Sukmajati, 1000 Sukmajati nggak bakal aku tinggal mundur. Emang rada sombong ini mana muda. Kata saya udah ngerekat banget, cuman keleh aja saya. Saking keleh pak. Keluarkan seluruh ilmu panemu aji pangarti jampe pamake diri sampai. Bambang Sukmajati mengeluarkan ajian ludah perwilan, langsung diludahin keadaan Bambang Permana Aji. Haba Bambang Permana Aji cangkeret maliwana taja. Kan di kuburan pak, bukan dawan. Ini teh kantong kasar. Kata saya kan di kuburan, kali bapak ambil di tengah. Sot laur patu dewa pada bubar diusir sama kantong. Siapa kan diusir sama kantong megerah. Pulung aja dulu mah dibabakan punya, karena orang diusir pakai kantong udah gak punya. Habis pisan. Coba kalau dari Kerawang diusir, ya mau balik kemana? Tiga celana tiga, yang satu jatuh di sawah. Mau pulang kemana? Jangan nyanyi. Kakang Semar, ampun Kakang Semar hampura diri tadinya ngebawa perasaan itu baju juragan di Pati Arjuna. Arjuna mah balik. Udah tidur kali nyampe di rumah. Kakang Semar hampura diri kaulah prames di Betara Guru. Ini teh rupanya kantong kasang. Mang, rupanya hiburan kita sampai di sini man, karena waktu menunjukkan pukul 4:30. Berkah selamat masyarakat Mustika Sari, berkah selamat para panitia, berkah selamat yang menghibur, berkah selamat yang dihibur, selamat
selamat para tukang dagangnya. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami bacakan pemulang asal wetan pulang wetan asal kidul pulang kidul asal ngalor pulang ngalor asal ngulon pulang ngulon kebang penitik si lebaran sari-sari bila topik wal hidayah tutup lawang si gotaka.